Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzul Fahmi dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Saya di sini akan menjelaskan hasil resum materi diklat hari pertama tentang public speaking dan esai. Langsung saja ke materi yang pertama, materi public speaking yang dijelaskan oleh Kak Alif Maghfirano. Apa sih public speaking itu? Public speaking adalah sebuah seni, aksi atau proses menyampaikan suatu gagasan secara efektif kepada banyak orang. Dan menurut A Pocket Guide to public speaking is a continuous communication process in which message and signal circulate between speaker and listener. Lalu, sebenarnya apa sih public speaking itu? Berdasarkan LinkedIn Workplace Learning Report 2023, kemampuan komunikasi konsisten menjadi urutan pertama dalam 10 soft skill yang paling banyak dicari perusahaan dari seorang kandidat selama 5 tahun terakhir. Ada beberapa fungsi public speaking. Yang pertama, sebagai sarana menyampaikan gagasan. Yang kedua, untuk memengaruhi atau memotivasi. Yang ketiga, untuk mengendalikan situasi. Yang keempat, untuk menghibur orang lain. Banyak manfaat dari public speaking itu sendiri. Di antaranya adalah meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan leadership dan kemampuan berbahasa, membangun relasi yang lebih luas, memperluas kesempatan dan peluang karir, memudahkan penyampaian ide secara efektif, yang terakhir menjadi modal penting untuk dunia organisasi dan profesional. Setelah kita tahu semua itu tadi, ada 5 komponen dari public speaking itu sendiri. Yang pertama, speaker. Speaker ini orang yang menyampaikan pesan. Peran utamanya adalah menyampaikan informasi dengan jelas, percaya diri, dan mampu membangun koneksi dengan audiens. Yang kedua, message. Isi atau pesan yang ingin disampaikan harus terstruktur, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan audiens. Yang ketiga, audiens. Audiens ini penerima pesan, memahami karakter audiens, membantu pembicara menyesuaikan gaya bahasa dan cara penyampaian. Yang keempat, feedback. Respon dari audiens, baik verbal maupun non-verbal. Feedback membantu pembicara mengetahui apakah pesan tersampaikan dengan baik. Yang kelima, media. Sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti slide, visual, audio, atau alat bantu lainnya. Selain itu, ada 3Vs in communication yang menjadi komponen penting dalam public speaking itu sendiri. Yang pertama, visual. Visual ini memiliki persentase yang paling besar, yaitu 55%, mencakup penampilan, media, postur, gestur, dan eye contact. Yang kedua, vokal. Vokal ini yang terbesar kedua, 38%. Volume yang meliputi volume, intonasi, artikulasi, dan spelling voice. Yang ketiga, verbal. Ini yang paling sedikit, 7%. Yang meliputi diksi, sesuai ejaan, dan mudah dipahami. Lalu, bagaimana sih cara memulai public speaking itu? Public speaking bisa dimulai dari sekarang. Perbanyak membaca, buat materi terstruktur, latihan di depan cermin, cari mentor, dan ambil kesempatan yang kamu miliki. Ada beberapa tips and trick dalam public speaking. Yang pertama, know yourself, your audience, and your topic. Yang kedua, persiapan dengan matang. Yang ketiga, latihan vokal. Yang keempat, membaca. Yang kelima, be confident and make them impressed. Ini juga nggak kalah penting, hal yang harus dihindari atau dikurangi dalam public speaking itu. Yang pertama, terlalu cepat atau lambat. Yang kedua, dalam tanda kutip membaca. Yang ketiga, filler words. Yang keempat, tidak melibatkan audiens. Yang kelima, berdele-dele. Dan tentang bahasa tubuh itu juga bisa menunjang dalam public speaking kita. Yang pertama, ada kontak mata.
untuk membangun koneksi. Yang kedua, gestur tangan untuk memperjelas pesan. Yang ketiga, postur tubuh tegap dan terbuka. Yang keempat, ekspresi wajah sesuai suasana. Yang kelima, bergerak seperlunya tanpa berlebihan. Seringkali ketika kita public speaking, berbicara di depan umum, kita sering merasa gugup. Ada beberapa cara mengatasinya. Yang pertama, lakukan nafas 4-4-4 sebelum tampil. Yang kedua, hafalkan outline, bukan seluruh teks. Yang ketiga, fokus pada pesan, bukan pada penilaian orang. Yang keempat, ingat, audiens ingin kamu berhasil. Yang kelima, latihan. Public speaking bukan tentang sempurna, tapi tentang berani menyampaikan. Sekarang kita lanjut ke materi kedua tentang Make a Good Essay oleh Kak Nafisa Zahra. Di sini kami membagi 3 poin untuk definisi esai sendiri. Yang pertama, karangan prosa non-fiksi yang berisi pandangan atau pendapat penulis terhadap suatu topik. Yang kedua, bersifat argumentatif dan reflektif, disusun secara logis serta didukung oleh data atau fakta. Yang ketiga, bertujuan meyakinkan atau memengaruhi pembaca melalui penalaran dan gaya penulisan yang khas. Ada 3 outline dari esai. Yang pertama, pendahuluan yang berisi problem, tujuan, dan gambaran umum. Yang kedua, pembahasan yang berisi uraian argumen, analisis, dan hasil ide. Yang ketiga, penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang pertama, dalam pendahuluan itu tadi, isi dari pendahuluan tersebut ada isu atau fenomena yang diangkat, literatur problem, estimasi impact, dan introduction ide. Tentunya dalam membuat pendahuluan tadi juga ada beberapa yang harus diperhatikan. Identifikasi masalah. Biasakan membuat sebuah karya bermula pada problem. Belanja fenomena publik. Seleksi fenomena atau problem yang ingin diteliti dan fokus pada satu masalah. Lalu bagaimana sih cara memilih referensi yang relevan? Pahami kata kunci yang ingin kamu cari referensinya. Cari jurnal atau buku atau website yang terakreditasi melalui platform terpercaya seperti Google Scholar, JSTOR, PubMed, ProQuest, dan Scopus. Dan tahun terbit referensi maksimal 10 tahun terakhir, diprioritaskan yang paling terbaru. Dan selanjutnya, 80% referensi dari jurnal dan 20% dari buku dan website. Kemudian dapat melihat jumlah kutipan referensi, karena jurnal yang memiliki kutipan banyak, kualitasnya juga bagus. Lalu gunakan platform Mendeley untuk melakukan sitasi. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Pembahasan sendiri berisi jawaban dari problem yang terjadi, lalu penyajian ide atau gagasan, dan desain produk, SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat, stakeholder implementation, flowchart, penanggalan barrier. Lalu masuk ke outline yang ketiga, penutup. Penutup ini berisi penjabaran ulang singkat dan rekomendasi keberlanjutan dan impact ke depan. Nanti saya juga ada mengambil sedikit tips dari Kak Nafisa, how to be a winner. Yang pertama, memiliki motivasi tinggi, yaitu dapat menikmati proses, mengerjakan sesuai timeline, dan melakukan dengan maksimal. Yang kedua, lingkup pergaulan. Lingkup pergaulan ini juga faktor penting, yaitu menambah semangat berkompetisi, punya tujuan yang sama, menambah relasi dan edukasi, punya latar belakang pendidikan yang berbeda. Dan yang terakhir, mempunyai target per bulan. Dan ini ada quotes dari Jules Renat, menulis adalah cara untuk berbicara tanpa terinterupsi. Sekian penjelasan hasil resume dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.